Halo teman-teman, kita berjumpa lagi teman-teman di Rayudi Channel. Salam hormat buat teman-teman semuanya. Kita doakan biar sehat selalu ya teman-teman ya. Dimudahkan segala rezekinya, dilancarkan segala aktivitasnya. Amin. Teman-teman, selamat malam saya ucapkan. Video kali ini saya mau sedikit berbagi dengan teman-teman ya. Dan saya khususkan video ini buat teman-teman yang masih ya boleh dibilang awam lah di mobil ya. Saya mau bahas sedikit mengenai mobil Kijang ya teman-teman ya. Atau buat teman-teman juga masih pemula yang masih tahap belajar. Nah, jadi seumpamanya kita mengendarai mobil kita, terus tiba-tiba mobil kita mati mendadak ya. Kira-kira kita mesti ngapain nih? Ya kan? Mungkin bengkel jauh. Oh, telepon juga teman mungkin yang paham, kasihan lama atau tengah malam ya. Jadi nanti langkah-langkahnya seperti apa teman-teman ikuti aja video ini sampai selesai ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya, sebagai gambaran saja sampai teman-teman sedikit mendapat pengetahuan. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman kalau mengalami bisa nanti menangani sendiri ya. Oke teman-teman, jadi itu mau saya jelaskan di beberapa menit ke depan ya. Sekarang sebelum kita lanjut teman-teman, seperti biasa saya minta tolong teman-teman untuk bantu subscribe Rayudi Channel ya teman-teman ya. Bantu subscribe karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman. Nah, jadi ketika mobil kita mati mendadak ya, tadinya normal mati mendadak, maka teman-teman pertama-tama yang umum aja dulu ya, coba teman-teman cabut ini kabel kuil yang masuk ke tutup delco yang di tengah-tengah ya. Ini kunci kontak dalam kondisi off ya, atau mesin mati. Cabut dulu yang ini satu, yang tengah-tengah. Nanti kita akan mengecek pengapiannya teman-teman ya. Kita akan tes. Nanti kasih jarak ke ground kira-kira 1 cm atau negatif aki sama ya. Nah, kita kasih jarak segini baru kita starter. Saya berikan contoh ya teman-teman. Nah, kita kasih jarak kira-kira 1 cm ya, kabel dari coil ini ke ground. Coba kita lihat. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk langkah awal pertamanya kita cek aja dulu pengapian seperti yang saya contohkan tadi itu. Kalau apinya ada keluar seperti ini, maka kita next mengecek suplai bensin. Tapi kalau apinya tidak ada, kemungkinan teman-teman boleh memegang koilnya dulu ya, atau koil itu ya, teman-teman boleh pegang koilnya. Bisa jadi koilnya itu panas. Itu yang sering terjadi pada mobil Kijang ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini kan ada koil di sini ya. Ini ada kabel plus min itu ya, sama yang putih itu wear stand atau resistor tuh untuk menahan beban ya. Kalau di sini koilnya tuh dipegang, masih bisa dipegang, berarti nggak apa-apa. Tapi kalau dipegang dia panas, coba dikompres ya. Jadi sudah gejala koilnya tuh mati teman-teman. Kemudian yang berikutnya, kalau memang nggak ada api ya, bisa juga disebabkan karena platina atau kondensornya yang bermasalah teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa mengecek di bagian platina. Kalau mobilnya masih menggunakan platina ya, itu rata-rata kalau mobil Kijang itu ya, ini sering kotor di bagian. Nah, ini saya zoom biar lebih jelas ya. Nah, itu permukaannya sering kotor ya teman-teman ya. Atau memang si platinanya sendiri sudah rusak. Jadi untuk mengganti platina itu saya sudah buat kontennya, videonya. Kalau teman-teman mau ganti platina itu nanti diganti bareng sama kondensor ya. Itu kalau yang masih pakai platina. Kalau yang CDI ya, kalau yang sudah pakai CDI itu bisa juga berkemungkinan rusak pada sensornya atau pada CDI-nya sendiri teman-teman. Itu secara umum saja. Jadi kita bisa mengecek apabila memang pengapiannya tidak supply, yang nggak ada supply pengapian itu. Kalau untuk mobil platina itu rata-rata cuman masalah di itu saja ya, di platina, kondensor atau koil saja. Dan kalau memasang koil baru itu harus ini ya teman-teman ya, pasang wear stand-nya atau resistornya, tidak boleh langsung, nanti kalau enggak koilnya bisa panas. Oke, apabila pengapiannya sudah normal, sekarang kita coba cek bagian bensin ya, suplai bensin. Oke teman-teman, sekarang teman-teman bisa mengecek bagian filter bensin. Nah, ini kalau mobil Kijang seperti ini ya. Nah, ini kadang-kadang tuh kita karena jarang mau merawat mobil, di sini tuh penumpukan kotoran banyak ya, kesedot dari tangki bensin, sehingga mengganggu ya jalur bensin
atau saluran bensin ya, kotor kan dia mampet. Kemudian pompa bensinnya, nah ini kan masih pakai membran ya. Nah ini jalurnya masuk langsung ke karburator. Nah teman-teman bisa melakukan dengan cara memompa sedikit, melihat suplai bensin ada atau tidak ya teman-teman ya. Caranya seperti ini teman-teman. Oke teman-teman bisa melepas terlebih dahulu ya, tutup filternya warna hitam itu ya, ada 2 baut, kita buka. Kemudian teman-teman coba lihat di sini. Nah ini, nah nanti kita bisa dengan cara memompa sedikit ya. Nah di sini di kabel gasnya seperti ini. Nah ini kan harusnya dia dalam tuh keluar ya. Nah coba kita, nah harusnya gitu. Itu tandanya bensin masih ada ya, berarti jalur bensin, pompa dan filter tuh bagus. Tapi kalau sini nggak ada, nah kemungkinan tadi itu bisa filter bensinnya kotor, atau pompa bensin atau membrannya yang bermasalah, seperti itu teman-teman. Nah jadi teman-teman untuk lebih jelasnya lagi, kalau teman-teman misalnya di sini tidak ada suplai bensin ya, kita mau memastikan bahwa mobil ini mogok atau mati gara-gara bensin kan. Nah teman-teman cukup memancing bensin ya setutup aqua saja ya, aqua 1 liter tuh tutupnya kan ada atau sejenisnya lah. Kita siram ke sini ya, kemudian kita starter. Kalau misalnya mau hidup mobilnya ya, itu berarti benar itu ada kendala pada suplai bahan bakar. Bisa dari membran, bisa dari filter bensinnya, bisa juga memang karburatornya tersumbat. Secara umum masalahnya hanya 2 itu saja ya teman-teman ya. Itu secara umum aja ya, yang terjadi kendala pada mobil Kijang itu saat kita gunakan kemudian tiba-tiba mati mendadak. Umum itu aja ya. Tapi kalau untuk yang tidak umum lainnya itu misalnya kayak mesin overheat ya, mesin panas, nah itu berhubungan dengan air radiator ya. Itu ada juga kemungkinan mobil mogok gara-gara panas itu, tapi itu tidak umum ya. Yang umum itu pengapian dengan suplai bensin. Nah untuk hal yang lain lagi yang menyebabkan mobil tidak bisa hidup atau mati mendadak ya, itu kehilangan kompresi ya. Bisa juga karena basicnya mobil ini atau latar belakangnya mobil ini ya, historinya itu memang udah ngebul, berasap ya. Jadi si busi itu sudah banyak sekali menjadi ada penumpukan oli ya, sehingga tidak bisa hidup mobilnya. Nah untuk yang lain lagi, kalau masalah banjir ya pada karburator, bensin terlalu banyak berlebihan, teman-teman bisa mencabut ya selang dari membran ya, menuju membran, dari filter bensin ke membran, cabut dulu supaya tidak terpompa, lalu gas ditekan habis full, starter panjang. Kalau dia mau hidup, nah itu bisa jadi karburatornya tersumbat, artinya perlu dibongkar karena jarum pelampung itu tersumbat, sehingga bisa terjadi banjir teman-teman, seperti itu. Jadi itu aja sih teman-teman ya yang jadi masalah pada mobil-mobil Kijang ya, Kijang lama yang masih pakai karbu atau maksudnya yang platina atau CDI itu rata-rata sama ya teman-teman ya, tidak jauh dari ini sih kenapa mobil itu mogok. Kalau untuk hal yang lain misalnya mesin panas, nah itu juga bisa kemungkinan. Nah itu berhubungan dengan sistem pendingin ya teman-teman ya, saya sudah bahas di video saya sebelumnya, teman-teman boleh menonton. Oke teman-teman ya, jadi ini aja sih sedikit saling kita berbagi dengan teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini berguna, hanya sebagai pengetahuan buat teman-teman ya, untuk sebagai gambaran saja. Bila terjadi di jalan, coba lakukan hal seperti ini ya. Ini dulu yang teman-teman lakukan, atau teman-teman nanti boleh berkonsultasi dengan teman-teman yang lain yang paham ya, supaya lebih menambah-nambah lagi ilmu teman-teman sekalian. Oke teman-teman, udah banyak video yang saya upload di channel YouTube saya mengenai dunia otomotif, mesin, perkabelan, kelistrikan mobil ya, lain-lain. Teman-teman silakan aja untuk mengikuti video-video saya. Mudah-mudahan video yang saya upload itu berguna ya, manfaat buat teman-teman semuanya. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Kita di sini bukan mengajari ya, tapi saling berbagi. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses, Rayu di channel. Bye. Iya, sip, mantap Bu. Dekat lagi Bu. Dong. Ada. Sip. Udah. Oke, berapa?